warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Min 1 Sukaharja TV, perkenalkan, nama saya Alifah. Saya di sini mau bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim. Ada yang sudah tahu kisahnya? Yuk disimak. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu nabi yang mempunyai ketabahan dan keimanan yang luar biasa. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim mendapatkan gelar khusus, yaitu Nabi Ulul Azmi. Dalam dakwahnya untuk menyampaikan agama Allah, Nabi Ibrahim dihadapkan oleh banyak masalah, seperti kisahnya dengan Raja Namrud. Sejak kecil, Nabi Ibrahim bertempat tinggal di sebuah goa. Kenapa seperti itu? Karena suatu ketika Raja Namrud mendapatkan sebuah ramalan. Ramalan itu mengatakan bahwa akan ada seorang laki-laki yang lahir dari negerinya yang akan mengalahkannya. Oleh karena itu, Raja Namrud mengawasi setiap bayi laki-laki yang lahir. Nah, karena itulah Nabi Ibrahim dibawa oleh sang ayah Azar untuk menetap di sebuah goa yang jauh dari keramaian penduduk. Beranjak dewasa, Nabi Ibrahim mencoba untuk keluar dari goa dan melihat fenomena yang sebelumnya belum pernah dilihat. Nabi Ibrahim bingung, mengapa banyak manusia yang menyembah patung pada saat itu. Padahal, jelas-jelas menurut Nabi Ibrahim, tidak lebih hanyalah benda mati. Nabi Ibrahim berpikir, kok bisa ya manusia menyembah benda mati seperti batu, patung? Jangankan memberi manfaat kepada orang lain, untuk bergerak saja tidak bisa. Sampai Nabi Ibrahim berpikir, siapa sebenarnya Tuhan yang harus disembah itu? Lalu beliau melihat bulan dan bintang. Kemudian beliau berkata, ini adalah Tuhan, besar dan bercahaya. Kemudian setelah beranjak pagi, bulan dan bintang pun menghilang. Beliau berkata, ini bukan Tuhan, Tuhan tidak mungkin menghilang. Lalu beliau melihat matahari dan beliau berkata, ini adalah Tuhan, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari tenggelam, beliau berkata, ini bukan Tuhan, Tuhan tidak mungkin tenggelam. Akhirnya, atas petunjuk dari Allah, Nabi Ibrahim pun menyadari bahwa ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berhala yang disembah oleh masyarakat pada saat itu. Nah, mulai saat itulah Nabi Ibrahim mulai berpikir untuk menghancurkan berhala-berhala yang dijadikan Tuhan oleh mereka. Suatu ketika, Raja Namrud bersama rakyatnya pergi meninggalkan negerinya. Seluruh warga pun diwajibkan untuk ikut. Nabi Ibrahim waktu itu mengaku kalau dirinya sedang sakit. Aduh, Tuan Raja, maaf, saya tidak ikut. Sepertinya saya akan sakit. Nah, di saat itulah Nabi Ibrahim tidak melewatkan kesempatan tersebut. Beliau menjalankan niat yang telah lama dipendam, yaitu menghancurkan berhala yang dianggap sebagai Tuhan. Beliau menghancurkan 72 berhala dan menyisakan satu berhala yang paling besar. Pada berhala yang paling besar itu, beliau meletakkan kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala lain di lehernya. Saat tiba, raja dan warganya terkejut melihat patung-patung yang mereka sembah sudah hancur berantakan. Raja pun bertanya, "Hah, siapa yang berani menghancurkan patung-patung ini?" Raja pun langsung menuduh Nabi Ibrahim karena hanya dialah yang tidak ikut bersama sang raja. Lalu, Raja Namrud menyuruh untuk membawa Nabi Ibrahim ke hadapannya. Setelah Nabi Ibrahim dibawa ke hadapan sang raja, Raja Namrud pun bertanya, "Apakah benar engkau yang telah menghancurkan patung-patung itu?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Bukan, Raja, tanyakan saja kepada berhala yang paling besar itu. Mungkin saja dia yang menghancurkannya, karena terdapat kapak di lehernya."
Raja Namrud justru menjawab, "Hei Ibrahim, kau sungguh bodoh. Masa patung seperti itu saja bicara? Mana mungkin dia bisa bicara?" Nabi Ibrahim menjawab, "Hahaha, hai Raja Namrud, siapa sebenarnya yang bodoh? Mengapa patung yang tak dapat bicara dan bergerak kau jadikan Tuhan? Mengapa patung yang tak dapat melindungi dirinya sendiri kalian puja-puja? Bukankah ini kebodohan yang teramat sangat?" Mendengar perkataan dari Nabi Ibrahim, sang raja dan masyarakatnya pun terdiam sejenak dan tidak bisa membantah. Bahkan sebagian dari masyarakatnya pun membenarkan perkataan Ibrahim, namun tidak berani mengatakannya. Begitu juga dengan Raja Namrud. Di dalam hatinya ia mengakui bahwa itu benar. Tapi karena ia seorang raja dan tidak mau kalah dengan rakyatnya, akhirnya hanya amarahlah yang timbul di hatinya. Kemudian Raja Namrud memerintahkan prajuritnya untuk menangkap dan membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim atas saran dari penasehatnya. Api tersebut menyala selama 7 hari 7 malam. Semua hewan meniup api tersebut, kemudian berdoa agar api tersebut cepat padam, kecuali keledai dan cicak. Dengan izin Allah, api tersebut terasa dingin bagi Nabi Ibrahim. Raja Namrud dan pengikutnya berpikir bahwa Nabi Ibrahim sudah mati. Namun ternyata Nabi Ibrahim masih sehat walafiat. Itulah mukjizat Nabi Ibrahim. Melihat hal itu, Raja Namrud semakin geram, kemudian mengusir Nabi Ibrahim dari negerinya. Begitulah kisah Nabi Ibrahim sehingga mendapatkan gelar Nabi Ulul Azmi. Nah, bagaimana ceritanya? Seru kan? Mau tahu kisah yang lainnya? Ikuti terus ya Min1 Sukaharjo TV. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bulan datang di malam hari, meski satu ditemani berjuta bintang. Maafkan jika ada kesalahan saat ini. Sampai jumpa di waktu yang akan datang, insya Allah. Aku liqauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.